Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok mata kuliah Ilmu Dasar Komputer dan Pemrograman akan membahas tentang regresi. Dan anggota kelompok kami yang pertama itu ada Muhammad Razem, Al-Fatlah, dan saya sendiri, Ari Rahman Handoyo. Oke, sekarang mulai dengan bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Regresi merupakan suatu teknik statika yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara suatu variabel tak bebas respon dengan satu yang berbeda variabel bebas. Analisis regresi merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna terhubungan dengan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi sering digunakan dalam mempelajari suatu permasalahan adalah regresi linear. Dalam perkembangannya terdapat dua regresi yang sangat terkenal, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana digunakan menggambarkan hubungan suatu variabel bebas X dengan suatu variabel yang tak bebas Y. Sedangkan variabel bebas X digunakan lebih dari satu. Maka persamaan regresi adalah persamaan regresi linear berganda. 2. Itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan regresi, bagaimana rumus regresi dan perhitungan, bagaimana contoh perhitungan regresi. 3 itu tujuan. Tujuan itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis regresi, menjelaskan pemakaian rumus dalam mempelajari masalah. 2, 3 memberikan contoh analisis regresi, 4 menjelaskan grafik dari analisis regresi. Bab 2, tinjauan pustaka. Analisis regresi adalah suatu metode statistika yang umum digunakan untuk melihat pengaruh antar perubahan bebas dengan perubahan tak bebas. Hal ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu melalui kurva regresi, yaitu regresi parametrik, dan regresi non-parametrik. Jika kurva regresi menggunakan model parametrik, maka disebut dengan regresi parametrik. Dan apabila model yang diasumsikan ini benar, maka mengandung parametrik sangat efisien. Tetapi jika tidak, menyebabkan interpretasi data yang menyesatkan. Misalnya variabel X adalah variabel responden dan Y adalah predikator. Secara umum dihubungkan dengan X dan Y dapat ditulis sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya. Dan keterangannya itu adalah Y variabel independen, B adalah parameter, X adalah variabel independen, dan E itu adalah error. Apabila tidak terdapat informasi apapun tentang bentuk fungsi, maka digunakan pendekatan parametrik. 2 itu regresi parametrik. Analisis regresi parametrik merupakan suatu studi yang digunakan untuk melihat ketergantungan antara hubungan atau variabel respon pada satu variabel predikator. Analisis regresi terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel tak bebas maupun variabel respon yang disebut juga variabel dependent. Hubungan antara respon Y dengan respon X dapat dinyatakan sebagai berikut persamaannya. Oke, 3 itu regresi non-parametrik. Menurut Schmidt 2013, pendekatan parametrik merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengobati normalitas, menunjukkan bahwa fungsi regresi secara eksplisit didefinisikan sebagai perantara yang menentukan efek stabilitas kurva. Untuk mengatasi kebebasan regresi parametrik, pendekatan non-parametrik dikembangkan tidak dengan akurasi asumsi yang dibuat tentang bentuk kurva. Salah satu dasar pendekatan non-parametrik adalah regresi linear yang bergerak halus. Menurut Lestari, beberapa model regresi non-parametrik yang digunakan diantara itu SPIL, Mars, kernel, direct fortel, direct octagonal, neural network, polynomial, histogram, Wells, KNN, dan lainnya. Adapun model regresi non-parametrik secara umum disajikan dengan persamaan berikut. Oke, dengan keterangan Y itu variabel, T itu variabel independen, F T itu fungsi regresi, dan E itu error yang distribusikan dengan independen non variabel. FT itu merupakan kurva regresi
yang tidak diketahui bentuknya. 4. Regresi sisparametik. Regresi sisparametik merupakan salah satu metode statika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel respon dan predikator, di mana sebagai pola diketahui bentuknya dan sebagai lagi tidak diketahui bentuknya. Misalnya terdapat data berpasangan X, Y, T, dan hubungan antara X, Y, dan T diasumsikan dengan model regresi pada regresi. Oke. 5 itu regresi spinel. Menurut Markov, regresi spinel adalah teknik estimasi non-parametrik lainnya yang populer. Spinel umumnya didefinisikan sebagai subjek proses nominal kendala konsinus tertentu. Model regresi spinel sangat mirip dengan dummy atau binder. Model variabel menggunakan sebuah variabel dummy untuk mengubah intercept atau kemiringan. Model umumnya menghasilkan patahan-patahan. Dari regresi, spinel merupakan kemampuan untuk mengumpulkan segmen ponominal yang dihasilkan oleh variabel dummy yang menghilangkan patahan buatan dari garis regresi. Dan bab 3 pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, bab 3 pembahasan. Yang mana pengertian regresi ialah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Adapun rumus regresi, yang mana mempunyai dua rumus yang bisa diandalkan, begini penjelasannya. Yang pertama, rumus model regresi linear, yang mana dapat dikenal juga sebagai regresi sederhana. Rumus regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas dan variabel terikat yang jumlahnya satu juga. Dan di layar ada rumusnya, yang mana keterangannya Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi, dan E merupakan error. Adapun yang kedua, rumus regresi berganda, atau kita kenal juga dengan sebutan regresi linear majmuk. Rumus ini lebih rumit jika dibandingkan regresi sederhana, karena variabel yang bebas ada lebih dari satu. Dan di bawah merupakan rumus regresi berganda, yang mana keterangannya sama halnya dengan regresi linear. Adapun bab 4, yang mana kesimpulan, yaitu dari uraian di atas dapat diketahui bahwa analisa regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Perhitungannya ada di linear sederhana dan linear berganda. Setelah perhitungan didapatkan persamaan Y, baru maka bisa menentukan atau membuat grafik regresi. Adapun saran, yang mana dalam perhitungan regresi sebaiknya menggunakan perangkat komputer dengan software Microsoft Excel khususnya 2007, karena selain perhitungan dapat dijalankan dengan cepat, mudah didapat, juga didapat persamaannya Y dan R. Berikut adalah paparan presentasi yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.